Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan Bapak di sini di video hari ini. Mata pelajaran IPS untuk kelas 9. Materinya lanjutan materi yang kemarin mengenai tentang perdagangan internasional. Untuk itu, silakan kalian dengarkan baik-baik videonya. Kemudian kalau misalkan ada yang tidak paham, silakan langsung chat Bapak pribadi. Tanyakan langsung apa yang kurang pahamnya. Kemudian silakan kalian catat ke buku kalian kalau menurut kalian itu penting untuk dicatat oleh kalian. Untuk itu, kita mulai saja pembahasan materi untuk hari ini. Tapi sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, materi untuk hari ini di poin D, yaitu tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pusat-pusat keunggulan banyak sekali di Indonesia, pusat-pusat atau perusahaan-perusahaan yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia, meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Tetapi pemerintah pun masih terus-menerus mengembangkan supaya perekonomian di Indonesia merata. Untuk saat ini mungkin perekonomian yang ada di Indonesia masih belum merata. Yang pertama di sini ada pusat-pusat keunggulan ekonomi, mungkin untuk pemerintahan, untuk negara dan sebagainya. Yang poin A ada PT Freeport Indonesia. Mungkin kalian pun sudah tahu PT Freeport itu tambang biji, tembaga, emas, perak milik PT Freeport. Jadi PT Freeport itu aset terbesar mungkin untuk pendapatan negara Indonesia. Diyakini gak akan habis-habis sumber daya alam yang ada di PT Freeport. PT Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport, MC Moran, Copper and Gold. PT Freeport Indonesia menambah, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Adapun kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara ada sampai poin 10. Ada sampai poin 10 kontribusinya. Kontribusi itu ada sangkut pautannya, ada bantuannya dari PT Freeport untuk negara. Kita lanjut saja. Yang poin B ada perusahaan tambang minyak negara atau PTMN. Minyak bumi tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa ini. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, tugas seluruh komponen bangsa adalah mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan kedaulatan
atas tanah air beserta seluruh kekayaan alamnya. Penguasaan atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat jauh sebelum Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan. Perusahaan-perusahaan minyak asing telah membangun kilang minyak di beberapa tempat di Indonesia seperti Wonokromo, Pangkalan Berandan, Cepu, Balikpapan, Pelaju, dan Sungai Gerong. Kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Nah, ini adalah perusahaan kilang minyak. Ini gambarnya. Kemudian ada beberapa perusahaan di Indonesia yang berkaitan dengan operasi kilang minyak ini. Perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu pusat keunggulan ekonomi negara kita. Indonesia saat ini mengimpor banyak sekali minyak mentah dan bahan bakar minyak atau BBM. Pasalnya, selain kebutuhan BBM tinggi, produksi minyak dan kapasitas kilang yang dimiliki tidak cukup. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor minyak pada Maret 2014. Impor hasil minyak, bahan bakar minyak atau BBM mencapai 2,3 miliar US dollar. Angka tersebut naik 11,51% atau 3 juta US dollar dibandingkan dengan Februari tahun 2014. Kemudian beberapa contoh kilang minyak di Indonesia. Ada kilang Pangkalan Berandan. Kilang tersebut milik Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan 1 Pangkalan Berandan. Yang kedua ada kilang Dumai, Sei Pakning di Riau. Kemudian yang ketiga ada kilang Cilacap. Yang keempat kilang Balikpapan. Yang kelima ada kilang Kasim. Kemudian ada yang keenam kilang Balongan. Kemudian ketujuh kilang Cepu. Dan C. Batik Indonesia. Ini adalah materi selanjutnya. Batik Indonesia menjadi pusat atau perekonomian yang bisa meningkatkan masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia. Sejak dulu, beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Batik yang terkenal di Indonesia berasal dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Corak batik dari masing-masing daerah tidaklah sama tergantung dari kebudayaan daerah tersebut. Jadi banyak sekali batik yang ada di Indonesia, tetapi tiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing sesuai dengan kebudayaannya. Di sini batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain itu. Kemudian yang terkait UNESCO yang menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan Nobendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama ada batik tulis. Batik tulis itu merupakan kain yang hias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 3 bulan. Kemudian yang kedua batik cap. Butuh waktu 2-3 hari untuk pembuatan batik ini.
Kemudian batik lukis. Proses pembuatan batik dengan cara dilukis. Pewarnaannya pada batik tulis biasanya menggunakan serat-serat alami. Kemudian lanjut ke nomor 2. Ada pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama ada migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara menyebabkan setiap negara memiliki keunggulan ekonomi yang mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Pergerakan tersebut mencakup pula pergerakan sumber daya berupa barang atau komoditas antar negara. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Alasannya tersebut sangat beragam, tetapi umumnya karena alasan ekonomi. Ketika masyarakat di daerah tersebut banyak sekali yang mungkin kurang perusahaan, kurang pabrik-pabrik di sana mengakibatkan pendapatan bagi masyarakat di sana itu kurang besar, mengakibatkan banyak sekali mobilitas penduduk. Jadi perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi mencari pekerjaan ke daerah lain atau merantau ke daerah lain untuk mencari pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian keluarganya atau di daerahnya. Migrasi penduduk dapat dibedakan menjadi migrasi internal dan internasional. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu negara, di Indonesia khususnya. Kemudian migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. Migrasi internal yang terjadi di Indonesia dapat dibedakan menjadi urbanisasi dan transmigrasi. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Sebagai contoh, keberadaan PT Freeport mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk di Papua. Misalnya, sebelum 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, penduduk yang hidupnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Tahun 1970 pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di Jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi kota Timika. Nah, itu adalah yang pertama, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi itu ada migrasi penduduk atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang poin B ada transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat supaya mobilitas penduduk itu bisa berjalan dengan lancar. Masyarakat di daerah lain bisa pergi ke daerah lain dengan cepat karena banyak sekali transportasi yang sudah dibangun oleh pemerintah Indonesia. Kemudian yang poin C ada lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial ekonomi. Di masa globalisasi sekarang ini, bangsa Indonesia sedang mengalami sebuah perubahan yang besar di berbagai sektor. Ini dibuktikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Dengan kemajuan teknologi dan informasi seperti televisi, ada komputer, internet, serta media cetak dan elektronik, mengakibatkan masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses informasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang dibentuk atau terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Kemudian lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut
pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Lembaga ekonomi ialah lembaga yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang poin D ada pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal untuk pembangunan nasional atau pembangunan negara Indonesia khususnya, terutama untuk perkembangan ekonominya. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Khususnya kalian yang masih sekolah, sekolah setinggi-tingginya supaya kalian bisa membanggakan keluarga khususnya dan bisa membangun Indonesia menjadi lebih maju lagi ke taraf internasional atau menjadi negara maju. Kemudian, poin E ada pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Sebagai contoh, kebijakan Freeport adalah untuk memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2012, PT Freeport Indonesia mempekerjakan lebih dari 11.700 karyawan langsung dan lebih dari 12.400 karyawan kontraktor. Jumlah karyawan langsung Freeport 64,04% non-Papua, 34,63% Papua, dan 1,33% itu di negara asing. Jumlah karyawan Freeport ditambah perusahaan mitra dan kontraktor termasuk Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN). Nah, mungkin materi untuk hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk tugasnya, silakan kalian buka menu penilaian, kemudian tugas online. Tetapi sebelum mengerjakan tugasnya, silakan kalian tonton video ini sampai beres. Karena isi tugasnya ada di video ini. Untuk itu, silahkan pahami videonya, materinya. Kalau ada yang kurang paham, silahkan langsung boleh tanyakan ke Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.